Inilah Injil suci menurut Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Kamis 2 Desember. Kita masih masa Advent. Pekan pertama Advent. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7. Ayat 21. Jadi di situ jelas, begitu ya. Nah, baik. Sekarang kita akan dengar di sini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Artinya, untuk bisa masuk ke dalam surga tidak cukup hanya teriak-teriak Tuhan, Tuhan, tetapi harus melaksanakan kehendaknya. Harus melakukan perintahnya. Intinya itu. Paham? Ya. Baik. Berikut. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi, kalau kita melaksanakan kehendak Tuhan itu tadi, itu kepribadiannya kuat. Sama dengan rumah, sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Refleksinya apa itu? Nanti kita akan bahas. Sekarang kita akan dengar cerita dulu. Ada seorang anak remaja namanya David. Dia dikenal sebagai anak yang rajin belajar, semangat dalam doa, dan kemudian David ini tadi dibelikan handphone oleh mamanya sebagai hadiah ulang tahun. David senang sekali dia mendapat hadiah ulang tahun itu. Namun sayangnya David ini lebih banyak menggunakan waktu untuk main game online. Tak heran jika nilainya mulai menurun. Sudah diingatkan oleh ibunya bahwa harus menyediakan waktu untuk belajar. Tetapi ya tidak dilaksanakan itu kehendak ibunya. David lebih senang main game online. Sekarang mana yang dipilih?
Apakah aku selalu bersikap bijak dalam mengambil keputusan? Memilih Tuhan Yesus? Atau memilih handphone? Mana yang dipilih? Jelas yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Jelas yang mempunyai masa depan adalah Tuhan Yesus. Anak-anak tahu, handphone itu kalau dilempar ke dalam air sudah rusak. Tapi Tuhan Yesus berjalan di atas air. Begitu? Nah, tadi itu ada bagaikan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Itu ada lagunya itu. Bagaikan rumah kokoh dan megah, dilanda hujan, banjir serta angin, namun tak roboh dan tak berubah, karena batu jadi dasarnya, rumahnya megah. Begitu ya. Baik, sekarang kita akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarkan aku agar dapat menjadi anak-Mu yang selalu melakukan perbuatan seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.